Ya, selamat sore semuanya. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara menulis daftar pustaka. Ya. Oke. 1. Biasanya daftar pustaka ya berasal dari satu buku ya. Kedua, ada jurnal. Ingat ya, jurnal biasanya isinya 9 sampai 12 halaman. Itu jurnal. Kemudian ada artikel. Ya, hampir sama dengan jurnal sebenarnya artikel itu. Makanya gitu. Kemudian yang sering dipakai selain artikel ya, artikel di dalam website. Ya. Kemudian ada jurnal di dalam internet. Oke. Sebenarnya tidak semua ya jurnal itu di internet kemudian kita tulis internetnya aja, URL-nya aja, bukan seperti itu. Tapi caranya begini. Saya akan coba misal Anda membuat judul proposal, misalnya ya, pemanfaatan tepung sagu untuk pembuatan roti. Oke. Ini misalnya kita akan cari jurnal. Kita akan cari jurnalnya dulu. Nah, kita buka ya. Kita akan cari jurnalnya dulu. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama ini ada jurnal. Ya, kita buka. Nah, penggunaan tepung komposit dari tepung terigu, pati sagu, dan tepung jagung dalam pembuatan roti tawar. Oke. Kalau begitu, kita mau menulis bagaimana cara menulis ini gitu ya. Menulis sebuah jurnal di dalam website. Oke. Sebetulnya kalau memang ini adalah full paper ya, ini kita lihat ada 14 halaman. Ya. Bu Lina dapat jurnal ada 14 halaman. Oke. Di mana saya download di internet. Pertanyaannya, bagaimana cara menulis daftar pustaka tersebut? Oke. Baik. Di akhir ketika membuat paragraf ya, daftar pustaka bisa diketik di akhir paragraf. Ya. Ini contoh. Oke. Buat daftar pustaka menggunakan Word, sumber dari jurnal. Ya. Klik menu referensi.
referensi. Ini menu referensi ya. Ini kita klik, kemudian insert citation, kemudian klik insert citation ya, kemudian klik ya, diklik ya, add new source, salah ketik source ya. Ketika kita ketik add new source, maka keluar menu seperti ini ya, menu seperti ini. Oke, meskipun ini jurnal itu diambil dari internet, tapi kita tetap menulisnya menjadi jurnal artikel ya. Nah, ini benar ya, memilih jurnal artikel. Oke, ini kita pilih jurnal artikel, kemudian diisi. Nah, cara mengisinya ya, author itu adalah nama, itu ada 3. Tetap kita masukkan nama yang dimasukkan last ya, last itu berarti Rahma. Nah, ini kita masukkan, kita copy. Oke, kemudian kita paste. Oke, kemudian Anania, ini kita copy, ini kita paste. Add ya, ada lagi, ini ada Hamzah kita copy, taruhlah, paste. Faizah juga demikian. Kalau ada 3 nama, maka taruhlah di sini ya, yang tetap ya, ini adalah nama pertama, nama terakhir, nama pertama. Kalau ada 3 nama, berarti nama tengahnya ditaruh di sini itu. Kemudian add, kemudian Rahma Yuni. Nah, ini cuma 1 ya, taruh di sini. Oke, Rahma Yuni, add. Nah, oke, 3 orang ini sudah masuk. Ini. Kemudian titel adalah judul. Oke, kita ketik di sini, penggunaan tepung komposit dari terigu, pati sagu, dan tepung jagung dalam pembuatan roti tawar. Oke, jurnal, nama jurnalnya. Oke, kita akan melacak nama jurnalnya. Kita akan melacak ya. Kita lacak nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya ini. Ini nama jurnal. Jomvaperta ya, Jomvaperta. Biasanya ada, kalau jurnal itu biasanya ada nama jurnal itu di bawah, di daerah bawah itu ada nama jurnalnya. Jomvaperta tahun 2017. Halamannya 1 sampai 14 ya. Halamannya 1 sampai 14, kemudian titik koma, volume 4, nomor 1. Oke, kita oke. Nah, inilah yang disebut daftar pustaka ya. Ini contoh daftar pustaka dari jurnal ya. Ini kalau di Word tulisannya seperti ini ya, harusnya seperti ini harusnya. Jadi kalau ada 3 orang, kita namain 3 orang, atau bisa juga kita namain Rahma ya, kita namain Rahma DKK dan kawan-kawan, 2017. Ini juga boleh. Oke, ini juga boleh ya. Ini jurnal ya.
Oke. Ini A, berasal dari jurnal internet. Boleh. Yang selanjutnya, kalau tidak mau, kita kekeh mau menggunakan link gitu ya. Oke. Jurnal daftar pustaka, jurnal memakai linknya, boleh saja gitu. Nah, ini kita pilih yang materi ini @new source ya. Nah, di sini ada pilihan lain, ada report, ada website, ada interview, nah, kasus ya, film, interview, art. Kita juga bisa memilih report, bisa. Kita juga bisa memilih website. Nah, kalau website ini agak kesulitan kita menaruh nama jurnalnya, meskipun ada URL-nya gitu ya. Ini nama webpack, ini yang namanya URL. Oke. Untuk nama sama persis, Rahma, kemudian Anania gitu ya. Untuk webpacknya adalah bisa jadi judulnya ya. Ini judul bisa juga ditaruh di sini. Jadi ada berbagai cara ya. Saya sarankan itu tidak menggunakan. Nah, masalahnya adalah ini masalahnya, ini ada tahun, kemudian ada bulan apa, hari apa, itu tidak ada di sini, sehingga saya tidak menyarankan ya, tidak disarankan membuat daftar pustaka menggunakan URL ya, karena bisa menggunakan ini tadi, bisa menggunakan daftar pustaka jurnal begitu. Oke, yang ketiga, membuat daftar pustaka dari buku. Nah, ini paling mudah sebenarnya. Oke, kita coba cari buku ya, misalnya buku rias wajah, perawatan ya, misalnya buku perawatan. Oh, hubungannya sama judulnya tadi ya, buku tepung saku. Ini agak-agak lama ya. Oke, buku jarang ada ya kalau buku tepung saku itu. Buku Google Book. Nah, ini misalnya ya, ini kita buka bikin kue kering. Nah, misalnya ya, meskipun kamu itu mendapatinya di internet, tapi alangkah baiknya kalau kita menggunakan sesuai dengan artikelnya itu. Kalau di sini kan artikelnya adalah buku. Nah, ini ya, ini adalah buku. Contoh. Ini kita cek lagi kayak tadi, insert and new source. Kemudian ini dicari book. Oke. Kemudian namanya siapa di sini? Didi. Oke. Didi ya. Kemudian di sini
Kita copy paste-nya adalah dia. Add. Judulnya adalah bikin kue kering yuk untuk pemula. Nah, ini contoh ya. Kemudian tahun membuatnya adalah 2015. Kota. Kotanya di mana ini kotanya? F-Media. F-Media. Kita coba tadi ya. Kotanya akan saya cari dulu. Di mana? Oh, ini. Coba. Kotanya di mana ini? Media. Oke, kita coba cari, tulis resensi. Nah, ini kalau kita cari buku di Google ya. Kalau kita cari buku di Google itu kadang-kadang ada. Nah, ini kurang tahu ya. F-Media itu daerah mana? Penerbit F-Media. Kita cari ya, dia di kota mana. Nah, kalau ada benar-benar kamu mendapatkan buku, maka otomatis itu pasti di halaman depan itu ada, misalnya ada, biasanya di halaman depan ada penerbitnya berasal dari mana gitu. Oke, ini saya cek dulu ya, misal ya, ini misal aja, ini adalah dari Bandung. Oke, kita pencet dari Bandung. Oke, nah ini ya, ini caranya hampir sama ya. Klik menu. Oke. Nah, ini website penerbitnya. Tapi kita coba menilik di mana, tapi nggak apa-apa lah. Ini ya, sama. New source, pilih jurnal artikel. Nah, kalau yang buku ini kita klik menu ya, kita klik menu, taruh di sini. Ini kita pilih book. Nah ya, jangan lupa kalau mau menambahkan itu letakkan dulu di belakang paragraf. Jadi misalnya ini sebuah paragraf ya, ini misalnya Bu Lina itu lagi bikin paragraf gitu, terus mau dikasih daftar pustaka, contoh daftar pustaka buku ya. Nah kemudian ini saya keluarkan lagi tadi Didi ya. Nah ini kita keluarkan lagi. Jadi kalau misalnya akan ada paragraf lagi yang menggunakan Didi, itu kita tinggal keluarkan di sini ya, tinggal keluarkan di sini, nanti namanya akan bertambah di sini. Oke, selanjutnya kita mendapat ya daftar pustaka, berita atau data dari website resmi. Nah, misal ya, berita tentang tepung sapu,
berita tepung sagu tahun 2019 di Indonesia. 2019 di Indonesia. Nah, ini kita cek ya. Kita cek. Misalnya kita pilih yang ini. Pilihlah ya, ingat, pilihlah website-website yang relevan, kemudian juga yang terpercaya. Kalau yang terpercaya itu biasanya juga punya penulis ya. Jadi di sini nih misalnya ada Taufik Wijaya mungkin. Coba kita buka berita lain juga. Nah, sambil melihat koneksinya sudah mulai lelah. Ah, ini dia. Di sini ada tulisan reporter. Ya, setidaknya kalau reporter itu dia paling tidak kan menulis ya. Reporter itu merekam. Dia akan merekam. Kemudian mungkin editornya akan menulis gitu. Tapi kan sumbernya adalah dari si editor tadi, reporter tadi ya. Jadi bisa kita bikin linknya ya. Nah, kita akan membuat daftar pustaka dari internet. Mari Pak memakai menu yang tadi. Menu reference ya. Klik menu reference. Nah, ini kita pilih website. Ya. Oke, kita coba ya. Klik add new source. Kemudian kita pilih website. Website. Yes. Nah, kita akan masukkan di sini ya. Namanya Hadiono. Oke, taruh di sini. Tani, copy, paste di sini. Add. Oke. Ya, nama webpage. Ya, nama webpage. Nama webpage itu nama halamannya, itu kan tentang ini, ya. Ini kita copy judulnya. Kita copy. Oke, kita paste. Yes. Kemudian nama websitenya itu industri.content, industri.content.go.id. Oke. Kemudian menulisnya tahun berapa? Ini kita bisa cek di sini nih. Nih. Ini ya. Ini adalah tahun 2018. Bulannya November. Harinya tanggal 16. Nah, barulah ini kita copy. Ini URL-nya. Copy dan ini adalah URL. Oke, sip. Oke, Hadiantono. Nah, kalau di dalam paragraf dia hanya akan keluar nilai ini, oke? Kemudian cara mengeluarkan semua daftar pustaka yang akan digunakan, yang telah dibuat di atasnya, di setiap paragraf. Oke. Klik menu referensi ya. Klik bibliografi. Nah, ini bibliografi ya. Di sini ada bibliografi. Nah, di sini ada bibliografi, ada referensi, ada worksheet. Nah, langkah baiknya kita menggunakan referensi. Nah, sebelum referensi kita tempatkan dulu di akhir, ya, ditaruh di akhir. Oke, kita taruh di
halaman paling belakang ya. Letakkan daftar pustaka di halaman terakhir. Nih ya, kita keluarkan bibliografi references. Nah, keluar ya. Tadi yang saya tulis tadi. Di sini ada Didi. Ini adalah bentuk daripada buku. Kemudian di sini adalah dari internet. Ya. Dari internet. Kemudian di sini adalah dari jurnal. Nah, daftar pustaka. Begitu. Jadi tidak membuat kalian itu bingung untuk membuat daftar pustaka yang benar, karena memang sudah ada fasilitas ya. Sebenarnya sudah ada fasilitas, tinggal kalian menggunakannya atau tidak. Begitu, oke? Ya, selamat mengerjakan dengan baik. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Ini adalah contoh daftar pustaka. Semoga dapat mengerjakan dengan baik dan benar proposalnya. Terima kasih kehadirannya, telah menyimak tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih.